Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahara dari kelas 10 Perbankan 2 yang akan menjelaskan tentang materi sejarah yang bab ke-6. Pengertian nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, perbedaan perjuangan selama tahun 1908. Yang pertama, dipimpin oleh raja. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik. Yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima, bersifat relatif dan spontan. Setelah tahun 1908, yang pertama dipimpin oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasionalisme, kerjasama antar daerah. Yang ketiga, diplomasialisme dengan cara modern, sama dengan berdebat. Yang keempat, memiliki organisasi adanya federasi. Yang kelima, memiliki visi misi. Muhammadiyah menggerakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benar. Faktor pendorong lahirnya organisasi perdebatan nasional. Faktor yang B. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan yang terparah akibat kolonialisme. Yang kedua, munculnya kaum pelajar. Yang ketiga, adanya ketenangan kekayaan bangsa pada masa lampau. Yang kedua, tujuan Partai Indonesia. Tujuan partai ini adalah untuk mempererat semangat persatuan bangsa Indonesia untuk melakukan kegiatan politik guna memperoleh hak politik secara penuh dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi yang berbangsa, untuk mengingat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama, periode awalnya kemerdekaan. Yang pertama, Budi Utomo. Yang kedua, Serikat Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Tujuan. Yang B, periode nasionalisme politik. Yang pertama, Independent Party. Yang pertama, tujuan Independent Party. Yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan Hindia. Yang kedua, membangun pluralisme terhadap tanah air bangsa. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Yang kelima, menanam jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat. Yang keenam, memperbesar pengaruh hak bagi sewa orang Hindia. Yang kedua, gerakan pemuda. Yang pertama, mempertahankan suatu tanah air bangsa dan suatu bangsa, yaitu Indonesia. Yang kedua, mempererat dan memperkuat hubungan antara sesama pelajar-pelajar yang berasal dari daerah masing-masing. Yang ketiga, mendukung kepentingan nasionalis. Yang C, periode radikal. Periode radikal adalah masa dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia yang ditambahkan dengan munculnya organisasi yang bergerak dengan cara radikal dan ekstrem. Pertama, organisasi bersifat radikal. Yang A, Himpunan Indonesia. Yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memperoleh kebangsaan Indonesia. B, Partai Komunis Indonesia, PPKI. Yang C, Partai Nasionalisme Indonesia, PNI.
C ini terbagi menjadi 3, yaitu self-help. Have adalah tindakan atau proses untuk memperbaiki dari diri sendiri atau mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, non-kooperatif. Non-kooperatif memiliki arti tindakan mau melakukan kerjasama sedikit pun dengan pemerintahan kronologi Belanda. Yang ketiga, Marxisme adalah ideologi atau menentang pertindasan manusia atas manusia dan bangsa-bangsa. Yang D, Partai Indonesia atau Pertindo. Yang E, Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. Yang D, periode bertahan. Periode bertahan adalah masa di mana perjuangan bangsa Indonesia sudah mulai bersifat kooperatif atau melakukan sekretaris kerjasama dengan pihak Belanda. Dan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, bertujuan untuk memulai Volksraad. Tujuan perjuangan melalui Volksraad untuk meredam amarah Bumi Putra atau kemenangannya suasana supaya Belanda mendapatkan hak otonomi Hindu. Ini menjadi 3. Yang pertama, A, Taman Siswa. Tujuan Taman Siswa untuk memberi kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata. Yang ketiga, Gabungan Politik Indonesia GPI. Tujuan tokoh. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI bertujuan memperjuangkan hak menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri, persatuan nasional yang berdasarkan kerakyatan, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Yang selanjutnya, penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama, tanggapan tokoh pergerakan nasional. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyerahnya kita kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan diulangnya era baru ketika bangsa Asia dipolori. Jepang dan terdapat berdiri di kaki sendiri. Yang kedua, Jepang berjanji jika memenangi perang bangsa-bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional. Yang keempat, Jepang menjadi kemudian seperti melakukan ibadah dan memperberangkan bendera merah putih. Yang kedua, Indonesia pada masa penduduk Jepang di dalam pemerintahan Turan Bumi. RT Rukun Tetangga. Tujuan membangun gerak pertahanan masyarakat secara gotong royong. Himpunan Kebaktian Jawa yang bertugas mengumpulkan dana tidak hanya bentuk uang tetapi juga dalam bentuk beras, logam mulia, kayu jati, dan lain-lainnya. Kewadanan GUN, Kecamatan SON, Kelurahan KU, kebutuhan tenaga kerja. Jepang membentuk
Romunukai, panitia pengarahan Rumuasa tetangga Jepang membentuk. Kaibodan, barisan membantu polisi. Slemnendan, barisan pemuda. Fujikal, barisan wanita. Helho, barisan cadangan prajurit. Peta, pembela tanah air. Putra, pusat tenaga rakyat. Jawa Hongkokai, di Jibakutai, pasukan pemberani mati. Pembeltai, barisan polisi rahasia. Gugutai, Ilislar pelajar. Penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama, bidang politik. Pendorong penggunaan bangsa Indonesia sebagai bangsa pengantar dan melarang penggunaan bangsa Belanda. Yang kedua, bekerja sama dengan para tokoh analisis dengan membentuk gerakan 3A. Yang ketiga, membentuk organisasi masyarakat yang disebut Pusat Tenaga Rakyat. Yang keempat, membentuk badan pertimbangan yang disebut Chongsai-in pada 1 Agustus tahun 1943. Bagian ini bertugas memberikan sarana dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintahan Jepang secara pertanyaan terkait dengan masalah politik. Kelima, mendirikan Jawa Hongkokai, himpunan kebaktian Jawa pada 1944. Yang B, bidang ekonomi. Yang pertama, menyita aset-aset yang penting. Yang kedua, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, self-sustained. Yang keempat, setoran wajib dan promosi. Yang keempat, bangsa dan klarifikasi sosial. Yang keempat, memperjuangkan kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang. A. Pertujuan dengan cara konvektif. B. Pertujuan melalui bawah tahan. Yang pertama, kelompok Sukani. Yang kedua, kelompok Ahmad Sujodo. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir. Yang keempat, kelompok pemuda. C. Perlawanan rakyat Aceh. Yang keempat, perlawanan peta di Bilatar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.